Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah zul judi wal karam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa program Ramadan Karim yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti tausiah Ramadan pada tahun 1445 Hijrah. Saya Abdul Mun'im dari pengurus besar Al-Jamiatul Asliyah ikut memeriahkan acara ini. Mudah-mudahan sebagaimana yang diharapkan akan dapat menambah pengetahuan kita dan mudah-mudahan memberikan efek yang besar dalam kehidupan kita yang semakin baik, insya Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, setiap kali Ramadan kita bergembira karena bulan itu kita tunggu-tunggu sebagai orang yang beriman. Dan insya Allah sudah tiba saatnya sekarang kita bertemu lagi dengan bulan yang kita rindukan. Kenapa harus dirindukan bulan ini? Karena bulan ini penuh rahmat, penuh maghfirah, dan insya Allah dapat menghindarkan kita dari api neraka. Banyak hal yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini, makna-makna yang sangat dalam dan luas. Terutama paling tidak ada 3 hal makna bagaimana kita semakin kenal dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita semakin dekat dan semakin kenal kepada Rasulullah sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, dan juga makna hubungan antar sesama manusia. Untuk mendapatkan makna yang lebih dalam terhadap 3 hal ini, saya coba untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, seperti apa engkau ingin dilihat Allah dan seperti apa engkau melihat Allah? Yang kedua, seperti apa engkau ingin dilihat oleh Rasulullah dan seperti apa pula engkau melihat Rasulullah? Dan yang ketiga, seperti apa engkau melihat manusia dan seperti apa pula engkau ingin dikenang manusia lain? Namun dalam kesempatan episode ini kita akan menyampaikan 2 hal. Pertama, seperti apa engkau melihat Allah dan seperti apa engkau dikenang Allah, dan seperti apa engkau melihat Rasulullah dan seperti apa engkau ingin dilihat oleh Rasulullah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, walaupun kita sama-sama beragama Islam, tapi kemampuan kita untuk mengenang Allah, mengetahui Allah, mendekati Allah, mencintai Allah itu biasanya berbeda-beda. Paling tidak ada 3 kategori kita ini. Pertama, di antara kita ada yang sangat kenal sama Allah, karena dia belajar bagaimana Allah itu sesungguhnya, sehingga dari kenal itu rasa cintanya luar biasa kepada Allah, ingin berkorban demi Allah dan hidup matinya untuk Allah. Karena orang seperti ini benar-benar serius di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti efeknya adalah setelah dia mengenal dan mencintai Allah, tentu dia akan memperlihatkan seperti apa dia ingin dikenal dan dilihat Allah. Pemirsa sekalian, ada tipe orang dia terhadap Allah itu biasa-biasa saja. Kalau dia melakukan sesuatu pun terhadap Allah itu sekedar menggugurkan kewajiban. Karena dia kenalnya sama Allah itu biasa-biasa saja.
Tapi ada yang lebih parah pemirsa. Dia tidak kenal sama Allah meskipun dia Islam, karena dia tidak belajar tentang bagaimana Allah itu sesungguhnya. Efek dari ketidakkenalan dia sama Allah Subhanahu wa taala, dia abai terhadap apa-apa yang diperintahkan Allah dan apa-apa yang dilarang Allah. Pemirsa, kalau kita ingin mengenal Allah lebih dalam, tentu kita pahami dulu, kita ini di dalam Islam ini memilih paham apa. Banyak sekali paham yang ada di dalam Islam ini. Tapi khususnya di Indonesia pada umumnya kita menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengenal Allah, dalam kelompok akidah, dia mengikut paham yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, pengikutnya disebut Asy'ariyah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari, pemirsa, mengajari kita untuk mengenal Allah melalui sifat 20. Di dalam sifat 20 itu ada dalil-dalil yang menguatkan, ada yang namanya dalil akli sesuai dengan akal kita, dan ada dalil nakli, dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Dan di dalam sifat 20 itu juga ada yang sifat wajib, ada sifat yang mustahil, dan ada yang sifat jaiz. Pemirsa yang dimuliakan Allah, selain juga mempelajari ilmu yang mengenal Allah yang disebut dengan ilmu tauhid yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, kita juga bisa mengenal Allah dengan memperhatikan alam semesta yang terbentang ini. Luar biasa pemirsa. Salah satu contoh aja, pernah nggak kita berpikir air yang masuk ke mulut kita yang kita minum pemirsa, itu sudah berapa ribu tahun usianya. Nggak tahu kita kapan dibuat Allah. Dan air itu dulu adanya di mana, dan sudah berapa kilometer mengalir akhirnya sampai ke mulut kita. Dan sebelum sampai ke mulut kita, itu sudah masuk ke mana saja, mungkin ada di laut sebelumnya, kemudian karena ada panas matahari jadi awan, kemudian jatuh berserak, dan akhirnya masuk ke dalam tanah dan bisa kita ambil lagi masuk ke mulut kita. Atau mungkin sebelumnya sudah berproses masuk ke tumbuh-tumbuhan, atau udah ke perut binatang, bahkan mungkin sudah masuk ke jenazah manusia kemana-mana. Tapi pemirsa, setelah kita minum, semuanya normal kembali. Dan di dalam air itu pemirsa, itu ada unsur-unsur kimia yang seimbang sehingga ketika kita minum, itu baik untuk kehidupan kita. Nggak ada yang dirusaknya. Bahkan dia membantu supaya kita hidup lebih baik. Sekiranya pemirsa, di dalam unsur-unsur kimia di air itu ada satu saja yang menonjol dan yang lain itu tidak ada, mungkin setelah kita minum, kita akan berefek kepada kerusakan kesehatan kita. Atau kalau kita siramkan ke tubuh kita pun, karena unsur kimianya berbeda-beda, tidak seperti biasanya kita merasakan kenikmatan air yang tersentuh ke kulit kita ketika kita mandi. Tapi disinilah letak pengenalan kita kepada Allah. Allah sangat sayang kepada kita. Air yang sudah beribu-ribu tahun diciptakan, entah di mana dulu keberadaannya, udah berapa kilometer mengalir, akhirnya sampai ke mulut kita. Dan ketika sampai ke mulut kita pemirsa, unsur-unsur kimia memang sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu juga menyentuh kulit kita, tidak sampai melepuh dan rusak, bahkan kita merasa kenikmatan yang luar biasa. Ini salah satu cara kita untuk mengenal Allah, melihat bentangan alam semesta yang diciptakan Allah ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhana faqina azabannar. Kita akan mengatakan, ya Allah, apapun yang Engkau ciptakan di dunia ini, tidak ada yang sia-sia. Dan semuanya itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali di dalam program Ramadan Karim setelah yang satu ini.
Pemirsa, kita kembali ke Ramadan Karim. Tadi kita telah membicarakan bagaimana kita mengenal Allah. Macam-macam, ada orang yang sangat paham, sangat cinta, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang sekedar acuh. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kita ingin dikenang Allah. Ramadan ini salah satu momentum yang luar biasa. Di antara kita itu ada yang berpacu dengan waktu, kurang tidur, capek, lelah, karena memaksimalkan waktunya, memanfaatkan bonus yang ada di bulan Ramadan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya. Karena dia sangat kenal dan sangat paham dan sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ada orang yang sampai selama Ramadan itu dia iktikaf di masjid. Tapi pada umumnya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, orang akan maksimal di 10 malam terakhir di masjid. Pemirsa, sayangnya banyak juga masjid di 10 malam terakhir justru kosong. Itu ada yang mengibaratkan Ramadan itu seperti jantung pisang. Jantung pisang itu kalau sudah selesai dia buat pisang, terakhir jadi jantung, awalnya gemuk, kurus, terakhir sangat kurus sekali. Begitu juga jamaah masjid yang awalnya ramai, meluber, berkurang, terakhir cuma seperti biasa lagi jamaahnya, 1 saf, 2 saf begitu. Sisanya kemana jamaah ini? Wah, itu kalau lihat di mall, ramai itu mall. Dilihat jalan banyak orang mudik. Kenapa seperti ini kebiasaan kita? Mungkin kesannya orang-orang yang seperti ini yang meninggalkan masjid 10 malam terakhir ini kurang paham atau kurang cinta kepada Allah, nggak tahu kita. Tapi kalau mereka yang paham, saya pernah di Jerman. Saya kira di Jerman itu karena pahamnya sekuler, liberal, dan pergaulan bebas, orang Indonesia yang ada di sana terbawa seperti itu. Ternyata, pemirsa, 10 malam terakhir di masjid Indonesia itu padat sekali dan susah duduk. Mereka ingin mencari ridha Allah di penghujung Ramadan. Mereka menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa setelah 11 bulan menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Tapi kita di Indonesia ini alhamdulillah sekarang sudah mulai saya lihat di beberapa masjid besar di Jakarta sudah membuat acara 10 malam terakhir Ramadan itu padat di masjid. Ada yang bawa tikar tidur bersama suami istri dan anak-anaknya, bawa makanan. Dan banyak juga sekarang masjid yang sudah menyediakan makanan sahur, bahkan ada yang berlebihan. Nah, ini satu peningkatan. Mudah-mudahan dengan ilmu kita yang terus bertambah, semakin kenal kita kepada Allah, kita ingin menunjukkan kepada Allah bagaimana kita sebagai hambanya yang terus-menerus mencari ridhonya, mencari cintanya, dan mencari apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini insya Allah dalam kategori karena dia sangat mengenal Allah, sangat mencintai Allah, dia ingin menunjukkan diri supaya dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang benar-benar patuh, setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan kita tidak yang nomor 2. Nomor 2 ada yang biasa-biasa aja. Mau Ramadan tidak Ramadan biasa aja. Tapi dia lumayan masih datang ke masjid. Tapi yang kita sayangkan kalau ada di antara kaum muslimin, walaupun Ramadan dia tetap tidak ke masjid. Bahkan ada yang tidak puasa. Dan ada pula yang minum minuman keras. Nah, ini bahaya nih sekarang. Karena ada judi online. Jangan sempat ada kaum muslimin terutama melakukan main judi online di saat bulan Ramadan. Ini maunya pemerintah juga ikut membantu supaya kemuliaan Ramadan ini terjaga. Bagaimana caranya supaya orang-orang Islam yang masih jauh dari kenal dengan Allah, dia menjaga diri jangan sampai melakukan maksiat di bulan Ramadan. Jangan sampai di antara kaum muslimin bertindak sendiri untuk mencegahnya. Karena itu memang perlu kerjasama dengan pemerintah sebagai penanggung jawab
di dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. Mudah-mudahan kita saling menjaga kehormatan, dan di saat inilah mudah-mudahan kaum muslimin dapat menunjukkan rasa cintanya, rasa pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal di bulan Ramadan. Biasanya baca Quran jarang-jarang, Ramadan insya Allah paling tidak 1 kali khatam. Biasanya jarang-jarang ke masjid, ini sering beriktikaf di masjid. Biasanya jarang-jarang bersedekah, saatnya untuk bersedekah. Dan biasanya juga jarang mentadabburi Al-Quran, menghayati isi Al-Quran. Nah, di saat Ramadan ini ingin menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditadabburi Al-Quran, dan mudah-mudahan manfaat Ramadan tahun ini akan lebih baik dari tahun yang lalu bagi mereka yang sangat mengenal Allah dan mencintai Allah. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini bertambahlah iman kita, bertambahlah ilmu kita, bertambah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya yang lebih baik adalah kita mengingat, mana tahu Ramadan ini kesempatan yang terakhir buat kita. Kita nggak tahu nyawa kita masih ada di tahun depan. Karena itu kekurangan-kekurangan kita selama ini mudah-mudahan tertutupi di saat bulan Ramadan saat ini, sehingga kita benar-benar sebagai hamba yang ingin dilihat Allah, sebagai hamba yang soleh, hamba yang memang mencintainya, dan hamba yang mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Janganlah kita menjadi hamba yang asal saja, lagi ingat baru sholat, Ramadan tidak Ramadan sama saja. Apalagi na'udzubillah jangan sampai menjadi hamba yang sia-sia, bahkan di saat Ramadan ini tidak pandai menghargai bulan suci Ramadan, dan di bulan Ramadan ini tidak mengambil kesempatan untuk mengamalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali pada acara Ramadan Karim yang berikut ini. Pemirsa, kembali di Ramadan Karim. Tadi kita sudah selesai membicarakan tentang bagaimana kita melihat Allah dan bagaimana kita ingin dilihat Allah. Karena waktu sempit tidak bisa kita uraikan lebih luas. Sekarang kita coba untuk melihat pertanyaan kedua. Bagaimana kita melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kita ingin dilihat oleh Rasulullah. Pemirsa, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak mungkin tidak kenal dengan Rasul. Tapi bagaimanapun di antara kita ini ada 3 kategori mengenal Rasulullah itu, mengenang Rasulullah itu. Ada yang sangat kenal sehingga sangat rindu dan sangat cinta kepada Rasul. Ada yang biasa-biasa saja, dan ada pula yang tidak kenal dengan Rasul dan tidak sedikit pun ada terlintas di dalam pikirannya dan hatinya mencintai Rasul dan mengenang Rasul. Dan tidak ada juga keinginannya untuk bagaimana supaya dia dikenang oleh Rasulullah. Pemirsa sekalian, untuk yang pertama sekali, ada orang sangat mencintai Rasul karena untuk bisa cinta itu mengenal bagaimana Rasulullah. Biasanya kalau kita sekolah di madrasah atau di perguruan tinggi Islam, atau kalau kita sering dengar pengajian, sering dikenalkan siapa itu Rasulullah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui adalah Nabi dan Rasul yang terakhir di antara 25 Nabi dan Rasul. Dan Nabi Muhammad ini sangat istimewa, dikenal sangat mencintai umatnya. Bahkan kita yang jauh letaknya dari tanah Arab, kelahiran Nabi Muhammad di Mekkah dan tempat kuburannya di Madinah, dan sudah 15 abad sampai sekarang,
kita tetap mengenalnya, mencintainya, meskipun bukan satu bangsa dengan kita. Nabi Muhammad itu bangsa Arab, suku Quraisy. Kita orang Indonesia, suku kita macam-macam. Tapi kita sangat mencintainya. Kita mengenal bagaimana sepak terjang perjuangannya, bagaimana pengorbanannya yang luar biasa, dan kecintaannya kepada umatnya yang sangat luar biasa, melebihi dari nabi-nabi sebelumnya yang kita ketahui sejarahnya. Kalaulah kita memang benar-benar cinta kepada Rasul, itu kalau kita membaca salawat itu selalu bergetar dalam hati kita. Saya dulu waktu kecil pun ibu saya sering kalau menidurkan saya pakai salawat itu. Saya masih ingat tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca salawat itu bergetar hati kita, lantas timbul rasa rindu dan cinta, ada semangat ingin untuk berziarah ke makam Rasul, datang ke Madinah. Kalaupun sudah pernah, ingin datang lagi. Dan kalaupun belum pernah, berdoa, ya Allah, jangan cabut nyawaku sebelum aku bisa menziarahi makam Rasulullah yang sangat kucintai itu, ya Allah. Begitulah kalau memang kita benar-benar cinta kepada Rasul, kenal kita bagaimana mengenang Rasul karena kita tahu sepak terjangnya dan bagaimana kita ingin dikenang oleh Rasulullah. Man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Rasulullah mengatakan, siapa yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Bentuk kecintaan itu macam-macam, tapi banyak sekali di antara kaum muslimin di dunia ini mewujudkan bentuk rasa cintanya dengan membaca selawat dan berusaha untuk berziarah ke kuburnya. Alangkah indahnya para pemirsa sekalian ketika kita melintas di depan kuburan Rasulullah mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita bergetar hati kita, kadang-kadang berlinang air mata kita karena kita sangat rindu kepada Rasul kita. Dan kita mengharapkan semoga apa yang dikatakan Rasul akan bersamanya nanti di sorga kalau mencintainya, itulah yang kita rindukan. Tapi memang kita sayangkan kalau di antara saudara-saudara kita yang muslim ada yang tidak kenal sama Rasulullah, tidak tahu siapa itu Rasulullah, di mana lahirnya, siapa anaknya, siapa istrinya, bagaimana sepak terjangnya, ada itu seperti itu. Bahkan ada yang sangat kita sayangkan sekali, tidak tahu sama sekali tentang Rasulullah itu. Dia lebih tahu tentang sejarah kebudayaan yang sangat lebih jauh nilainya dibanding dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Pemirsa sekalian, marilah kita berusaha untuk mengenal Rasulullah dan meniru sifat-sifatnya. Rasulullah itu selain dia Nabi dan Rasul, dia juga menjadi pemimpin negara. Di dalam kepemimpinannya mempunyai paling tidak 4 sifat yang kita kenal. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dan kita harapkan orang-orang Islam yang memimpin itu hendaknya memiliki sifat seperti itu. Nah, pemirsa, sekarang kan ada pemilu nih. Kita negara demokrasi boleh memilih di antara calon yang ada. Bagi umat Islam sangat dianjurkan memilih di antara calon itu yang memiliki sifat siddiq, amanah, dan tabligh dan fatonah. Kalau ada sifat yang seperti itu dimilikinya, pilihlah dia. Mudah-mudahan nanti kalau orang seperti itu tampil jadi pemimpin, dia akan melahirkan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Tapi kalau pemimpin itu jauh dari 4 sifat ini, kita khawatir tidak akan terwujud harapan kita mendapatkan pemimpin sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa, alangkah indahnya Ramadan ini, kesempatan kita untuk mengenal dan mencintai Rasulullah. Apalagi di antara kita ada yang punya rezeki, umrohlah di saat Ramadan ini, kunjungilah makam Rasulullah, ucapkanlah salam, Assalamu alayka ya Rasulullah.
Itu satu keindahan yang luar biasa. Terakhir sedikit saya ceritakan kenangan saya dengan almarhum Bapak Habibie. Pernah saya dulu sebagai kepala protokol di KJRI Jeddah, saya mendampingi beliau berdua di Masjid Nabawi dekat makam Rasul. Apa kata almarhum Pak Habibie? Masjid itu hampir sama semua, terdiri dari dinding beton yang dari semen, pasir, dan air. Tapi apa bedanya dengan Masjid Nabawi Madinah ini? Getaran batin katanya. Itu yang saya rasakan, dan di saat bergetar batin saya mendapatkan inspirasi. Karena itu saya mengusahakan setiap 4 tahun sekali saya datang ziarah kemari, saya bawa keluarga saya, dan itulah istimewanya. Setelah mendengar itu saya selalu terkenang dan teringat, benar. Masjid itu kalau dilihat dari fisiknya hampir sama, tapi getaran batin ketika kita mendekati kuburan Rasulullah itu dan sambil mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, alangkah indahnya. Saya pun setiap saat ada kesempatan saya akan singgah dan berziarah ke makam Rasulullah. Pemirsa, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ikuti terus Ramadan Karim berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.